Karena setiap hari yang bersentuhan dengan masyarakat itu adalah ulama-ulama yang ada di lingkungan kita, bukan ulama-ulama yang dari luar. Oke, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya, saudara-saudara, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, dan semuanya? Semoga kalian senantiasa berada dalam kondisi sehat selalu, lancar rezekinya, damai, sejahtera keluarga dan anak-anaknya. Oke, kali ini saya mau bincang-bincang tentang masalah pengembangan Nahdlatul Ulama. Teman-teman, bicara masalah perkembangan atau bagaimana kita mengembangkan Nahdlatul Ulama itu tidak akan ada habis-habisnya. Artinya banyak langkah, banyak tindakan, action yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang tinggal mengukur seberapa besar potensi Anda, seberapa besar waktu Anda, seberapa besar Anda mau mengorbankan pikiran, tenaga, waktu, bahkan juga harta benda Anda untuk kebesaran NU. Oke. Pertama, untuk melangkah ke situ tentunya kita harus menduplikasi pola-pola atau pemikiran atau tindakan yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu atau muassis Nahdlatul Ulama. Tentunya mulai dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Gus Dur, kemudian yang saat ini lagi dekat jaraknya dengan kita, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, kemudian Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf, kemudian Gus Yakut atau lupa namanya, Gus Yakut nama lengkapnya siapa itu? Nah itu. Jadi kita bisa menduplikasi pemikiran-pemikiran mereka, tindakan-tindakan mereka, dan bagaimana sikap mereka dalam ke-NU-an maupun dalam kepemerintahan. Itu yang harus kita lakukan. Yang mesti nggak akan ada habis-habisnya kalau bicara tentang bagaimana kita mengembangkan NU. Tinggal Anda mau apa tidak. Kira-kira Anda mau atau enggak? Oh ya, oke. Nanti bersama saya juga ingin ikut andil berkhidmat mengembangkan NU. Karena ketika NU berkembang, saya yakin secara tidak langsung kita pun akan ikut berkembang di situ. Nah, pertama yang mungkin bisa saya sarankan atau yang bisa saya utarakan di sini adalah bagaimana NU itu bisa melahirkan tokoh-tokoh atau pemuda-pemuda yang memiliki jiwa-jiwa petarung. Untuk mengenalkan dirinya, untuk membranding dirinya ke khalayak ramai. Bagi yang mubalik misalnya, bagi yang dai misalnya harus mengenalkan diri tanpa ragu bahwa dia adalah seorang mubalik dengan kekhususan atau spesialis dalam bidang fikih misalnya, hadis misalnya, atau dalam bidang tasawuf. Itu semuanya harus diperkenalkan. Kata Gus Baha, jangan pernah malu-malu Anda mengatakan kalau Anda memang ahli fikih, katakan Anda ahli fikih. Kalau Anda ahli hadis, katakan Anda ahli hadis. Kalau Anda ahli tasawuf, katakan Anda ahli tasawuf. Agar apa? Agar masyarakat kenal dengan ilmu-ilmu itu. Setelah itu, ini bisa difasilitasi oleh organisasi. Artinya mungkin bisa dilakukan oleh PC, pengurus cabang, untuk melakukan lobby-lobby sehingga banyak dari mubalik-mubalik NU itu yang bisa disalurkan ke masjid-masjid BUMN, kemudian ke masjid-masjid pemerintah, masjid jami atau masjid-masjid agung yang lain, termasuk sampai ke masjid-masjid yang ada di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Karena mengapa? Di sana banyak sekali
alumni pesantren dari warga Nahdlatul Ulama, banyak banget. Nah, untuk selanjutnya di setiap ranting MBC maupun PC itu sering mengadakan pertemuan atau yang sering disebut dengan LLI, istilahnya orang NU, yaitu pertemuan atau rapat yang dilakukan pada malam hari. Untuk tingkat ranting boleh mungkin melakukan dalam bentuk pengajian, namun untuk setingkat PC ini sebisa mungkin jangan dilakukan dalam bentuk pengajian umum. Karena mengapa? LLI yang diselenggarakan oleh cabang itu adalah forum pertemuan antara pengurus dari berbagai kecamatan. Nah, yang terbaik untuk tingkat PC LLI-nya itu adalah dalam bentuk sarasean, sehingga setiap kecamatan, setiap MBC bisa mengutarakan persoalan yang terjadi di wilayah mereka masing-masing, sehingga di situ kita bisa sharing, kita bisa mencari solusi yang terbaik dari semua persoalan yang ada itu. Nah, nomor tiga selanjutnya, alumni santri dari berbagai pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah ini harus kita rangkul, harus kita rengkuh, kita ajak gabung bareng dalam berkhidmat melalui NU, baik secara struktur maupun secara kultur. Jadi seperti itu. Jangan sampai ada satu orang pun dari alumni santri, dari alumni pesantren yang tersisa atau tidak mendapatkan job. Semua harus mendapatkan job. Ini sesuatu yang sangat bagus dan tidak perlu dikhawatirkan, terutama oleh kiai-kiai pendahulu atau oleh para senior. Jangan sampai ada sebuah kekhawatiran atau merasa tersaingi dengan adanya ulama-ulama generasi muda ini nanti. Jadi jangan merasa tersaingi, bahkan akan sangat menjadi baik ketika tiap RW itu ada minimal ada seorang ulama atau seorang kiai. Dan ini bisa kita proyeksikan dari mana? Dari alumni pesantren yang ada di tempat kita masing-masing itu. Nah, mengapa harus diinisiasi, harus diawali oleh orang-orang yang lebih senior untuk merangkul anak-anak muda ini? Karena di NU itu ada sebuah kebiasaan, ada sebuah tradisi ketika yang muda itu istilahnya meminta jatah atau nembung pada yang lebih senior. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau sesuatu yang saru. Jadi ini nggak mungkin terjadi. Maka solusinya yang senior, yang lebih dahulu menjadi kiai, menjadi ulama harus mau merangkul, merengkuh pada anak-anak muda ini. Kira-kira Anda setuju nggak? Setuju ya? Oke, tenang. Setuju? Kalau gitu ayo lakukan action secara bersama-sama. Nah, selanjutnya pengelolaan masjid. Pengelolaan masjid ini ada satu hal yang bisa kita samakan mengenai dana masjid itu. Agar kita tidak memiliki keraguan dalam penggunaan dana masjid, kita tambahkan satu space lagi, yaitu space untuk penggunaan dana masjid yang boleh digunakan untuk kemaslahatan umum. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk memperluas area atau wilayah dakwah yang akan dilakukan oleh teman-teman Nahdlatul Ulama di semua lini, baik mulai ranting maupun sampai ke tingkat PP. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk generasi kita, anak-anak kita, ini harus kita support. Kalau memang dia mau menekuni ilmu pengetahuan umum, itu kita support agar bisa menempuh pendidikan umum setinggi-tingginya. Syukur-syukur sampai sarjana, syukur-syukur lagi sampai profesor atau doktor. Itu tugas kita sebagai orang tua. Kalau menempuh jalur pendidikan non formal atau pendidikan keulamaan kepesantrenan, ya kita dorong sehebat mungkin, sekuat mungkin agar anak-anak kita itu yakin suatu saat bisa dan berani menjadi seorang ulama atau menjadi seorang kiai. Ini harus kita lakukan secara terus menerus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya lagi, bagaimana kita bisa menggait anak-anak muda agar ikut berkiprah di
NU. Selain kita beri kegiatan-kegiatan yang sifatnya menarik untuk anak-anak muda, ini mereka juga harus kita tarik kepada keilmuan yang ada di NU dengan cara mengikutkan kegiatan-kegiatan keagamaan, diskusi atau forum-forum yang diselenggarakan oleh NU. Caranya bagaimana agar anak-anak muda itu tertarik dengan kegiatan kita, agar kegiatan pengajian kemudian seminar-seminar yang dilakukan oleh NU bukan hanya diikuti oleh generasi-generasi yang sudah berumur. Ini caranya ketika kita mengajak mereka, kita mengutus mereka, kita coba sisihkan uang, kita beri mereka sangu 50.000 atau 100.000, bisa dari uang kas, bisa dari uang pribadi, tentunya sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Nah, selanjutnya mungkin ini sudah untuk yang nomor 5. Untuk nomor 5, bagi masjid-masjid yang jelas sudah berafiliasi ke NU, tolong betul saya pesen. 1, mulai dari muadzin, marbot, kemudian imam, penceramah yang rutin atau khotib, itu semuanya upayakan dari NU. Jangan mengambil penceramah imam dari selain NU. Nanti akan mengganggu amaliyah kita, akan mengganggu akidah kita kalau ini dilakukan dalam waktu yang panjang. Jadi pastikan masjid-masjid NU, imamnya, khotibnya, marbotnya, penceramahnya semua dari NU. Kalau di situ kurang, telepon MBC masing-masing, nanti akan dipasoki ulama-ulama, di situ ada banyak. Selanjutnya untuk majelis zikir, mari kita perbaiki, baik yang sudah dilakukan rutin di masjid maupun di rumah-rumah, maupun yang dilakukan secara insidental, baik karena tasyakuran, baik karena adanya orang meninggal, baik karena adanya orang melahirkan. Majelis zikir yang ada di situ, ayo dandani bareng-bareng. Caranya gimana? Ada majelis zikir dan majelis ilmu. Artinya di setiap majelis zikir coba beri pengajian kitab meskipun 10 menit. Bisa Sulam Safinah, bisa Fathul Qorib, bisa Sulam Munajam dan yang lain-lain. Jangan hanya majelis zikir semata. Tujuannya apa? Agar ilmunya ini terwariskan secara terus-menerus. Ini perlu kompak bareng semua nih. Ayo dandani bareng-bareng. Potensikan ulama, kiai, alumni santri yang ada di situ. Ayo, saatnya kita berbenah. Nah, sekarang untuk forum pengajian umum, saya sarankan pengajian umum yang kita lakukan saat ini perlu diformat kembali. Selama ini kita selalu mengundang mubaligh dari luar, sementara mubaligh dari dalam tidak pernah kita beri kesempatan untuk tampil di forum-forum pengajian umum. Nah, sekarang harus ada prosentase kapan kita memanggil mubaligh dari luar, kapan mubaligh dari lingkungan kita tampilkan di forum-forum pengajian umum. Jadi menurut saya jangan selamanya kalau ada pengajian umum kita memanggil mubaligh dari luar. Pada saat-saat tertentu mubaligh dari MWC sendiri, dari lingkungan sendiri juga harus ditampilkan. Bahkan kalau perlu dalam satu event kita bisa menampilkan 1, 2, atau 3 mubaligh dalam satu panggung secara bersamaan. Tujuannya adalah agar ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dikenal di masyarakat. Karena setiap hari yang bersentuhan dengan masyarakat itu adalah ulama-ulama yang ada di lingkungan kita, bukan ulama-ulama yang dari luar. Tapi boleh kita mengundang ulama dari luar, tapi ya sesekali waktu. Jangan setiap event kita manggil dari luar, jangan. Ayo semuanya mulai berbenah.
Nah, untuk generasi kita, anak-anak kita kalau bersekolah, saya sarankan di sekolah-sekolah yang jelas-jelas miliknya orang NU atau Ma'arif NU, atau di sekolah negeri, atau di sekolah swasta tapi umum. Jangan menyekolahkan anak-anak kita atau memondokkan anak-anak kita di sebuah sekolah atau pesantren yang jelas-jelas berafiliasi ke selain NU atau jelas-jelas ajarannya atau akidahnya berseberangan dengan ajaran Nahdlatul Ulama. Nanti akan menyulitkan diri kita sendiri, bahkan menyulitkan orang tua. Ini jangan sampai terjadi. Itu belum lagi nanti oh iya, mengapa tadi saya sampaikan bahwa anak-anak NU harus didorong memperoleh pendidikan setinggi mungkin, karena ini sudah bukan saatnya. Sekarang ini sudah tidak zamannya lagi NU dikatakan sebagai orang yang bisanya hanya mendorong mobil yang mogok, setelah itu setelah mobilnya jadi NU ditinggal. Sudah bukan saatnya seperti itu. Saatnya sekarang ya kita NU dan seluruh warga itu memfungsikan diri sebagai pendorong, sekaligus sebagai pengelola, sekaligus sebagai pemain atau pemilik dalam apa? Dalam kancah pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Sehingga kalau warga NU rata-rata pendidikannya adalah tinggi, baik pendidikan umum maupun pendidikan pesantren, maka suatu saat ketika pemerintah memanggil untuk jadi polisi, untuk jadi kepala BUMN, untuk menjadi gubernur, untuk menjadi bupati dan yang lain-lain, di situ stok NU sangat banyak. Jangan sampai ketika pemerintah memanggil untuk hal-hal tadi NU nggak punya persiapan, ini jangan sampai. Itu garapan-garapan Nahdlatul Ulama. Belum lagi garapan dalam bidang sosial, garapan dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknologi dan yang lain-lain. Ini semuanya harus tergarap meskipun saat ini sudah berjalan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Gus Yahya dalam pidatonya kemarin di pondok pesantrennya Pak Kiai Haji Syukron Makmun, yaitu di Darul Arqam Jakarta. Beliau mengatakan sekarang sudah banyak tokoh-tokoh muda NU dengan skill yang luar biasa untuk ikut bergabung di NU, ingin berhikmat melalui NU. Nah, kalau Anda sekarang belum ada niatan untuk bergabung dengan NU, tatalah niat Anda untuk bisa bergabung bersama-sama. Jadi seperti itu. Kalau ini kita lakukan mulai saat ini, mulai detik ini dan serempak di berbagai wilayah, saya yakin dalam waktu yang tidak lama kemanfaatan NU akan bisa dirasakan oleh semua umat di semua lini. Bahkan akan sangat dirasakan di Indonesia, bahkan secara internasional akan sangat dirasakan kemanfaatannya. Perlu saya sampaikan di sini, saat ini di PBNU itu sudah menjadi salah satu pusat referensi bagi presiden-presiden dan duta-duta besar di dunia. Untuk apa? Untuk belajar tentang bagaimana menciptakan perdamaian di negara mereka masing-masing. Dan ini sudah dilakukan dan jalan terus sampai hari ini, diinisiasi oleh Gus Yahya, Ketua PBNU yang sekarang ini. Untuk itu ayo kita action bareng-bareng sekarang. Kita action sekarang, berkiprah sekarang, berhikmat sekarang, sambil menata niat. Jangan ingin mencari penghidupan di NU, tapi berniatlah untuk menjadikan NU semakin hidup. Saya ulangi, niatkan diri Anda untuk berkhidmat melalui NU agar NU menjadi semakin hidup atas hikmat Anda. Bukan, jangan berniat mencari hidup di NU. Jadi seperti itu. Itu teman-teman semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan. Sekali lagi, mari kita action. Jadikan diri Anda sebagai salah satu pejuang, salah satu petarung yang ada di NU. Sehingga apa yang disampaikan oleh Gus Yahya, NU akan menyiapkan panduan keberagamaan yang terbaik bagi umat ini akan segera terwujud. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.